Shalom jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan kalau hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya melalui siraman rohani. Dan kiranya renungan hari ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita semuanya dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita semakin mengenal kasih-Nya, semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan tentunya saya juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap hari kami hamba-hamba Tuhan selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya selalu dalam anugerah Tuhan dan berkat Allah senantiasa melimpah atas kita semuanya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita dalam renungan firman Tuhan ya. Menyapa kita semuanya dalam renungan ini terkait dengan Allah ialah tempat perlindungan bagi kita semua. Di dunia ini siapa yang bisa dipercaya? Yang bisa dipercaya 100% ketika kita punya masalah. Ketika kita memiliki satu persoalan, lalu kemudian bahkan ketika kita ingin mencurahkan isi hati kita, siapa yang bisa dijamin 100% itu pasti setia. Ya, tentunya ini menjadi satu pertanyaan banyak orang ya, bahwa di dunia ini kayaknya nggak ada orang yang bisa dipercaya 100% dah, gitu ya. Nah, kita tuh punya banyak masalah, tidak bisa dipungkiri. Setiap hari kita punya masalah. Masalah satu selesai, masalah yang lainnya datang. Masalah satu selesai, dua masalah datang. Dan kayaknya hidup kok seperti itu terus. Bahagia sebentar, tahu-tahu masalah lagi. Nah, untuk keluar dari hal ini, bagaimana caranya? Cerita ke orang, nanti dikiranya melas. Cerita ke orang, nanti disebarin kemana-mana. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tetapi satu pribadi yang bisa menjadi perenungan buat kita semuanya ketika kita punya masalah adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa harus Allah di dalam Yesus? Karena Dia adalah tempat perlindungan bagi kita semua di dalam segala aspek hidup kita. Ekonomi kita punya masalah. Usaha kita mengalami kemunduran. Mau cerita ke orang, ntar ditawain. Mau cerita ke orang, ntar jadi bahan omongan. Hidup manusia memang seperti itu. Diperhadapkan dengan banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tetapi solusi yang Alkitab berikan kepada kita semuanya, ketika kita mengalami segala banyak masalah, solusinya adalah Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan untuk kita bisa mengalami pembebasan ya, atau kelepasan dari segala persoalan kita. Pertama ya, untuk bisa menikmati kasih Allah yang adalah tempat perlindungan kita adalah percaya kepadanya. Percaya setiap waktu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, Allah yang senantiasa siap mendengar 24 jam untuk setiap keluh kesah kita semuanya. Percaya kita ini akan membuat kita semakin merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka kita tidak akan menemukan karya Allah dalam kehidupan kita. Syarat untuk kita bisa menikmati perlindungan Allah secara keseluruhan dalam hidup kita itu adalah percaya kepada Dia. Dan ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan satu masalah dan kita butuh pertolongan atau jawaban yang cepat dan Tuhan belum segera menjawab, itu menjadi tantangan buat kita. Apakah benar Tuhan mau menolong saya atau tidak? Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, untuk kita bisa menikmati perlindungan Allah atas segala aspek hidup kita adalah percaya. Dan ketika kita menjadi lemah, maka kita harus memohon belas kasih Allah untuk Dia menguatkan kembali hati kita, sehingga kita tidak tergoda dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau mengalami kelepasan dari segala masalah beban hidup kita harus benar-benar percaya kepada Dia. Hal yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh Allah untuk kehidupan kita. Kita ingat bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemana Tuhan membawa mereka? Ketemu dengan laut. Di depan laut, di belakang musuh. Masuk ke dalam laut, mati, gak ada yang bisa berenang. Mundur lagi, ketangkap sama musuh, jadi budak lagi.
nggak ada solusi. Tetapi ketika mereka mau percaya kepada Allah, diwakilkan oleh Musa, Tuhan membelah laut. Dan mereka bisa melewati dan mereka keluar dari persoalan tersebut. Intinya adalah percaya Tuhan pasti akan menolong. Dan yang kedua adalah apa namanya ya? Kalau bahasa emak-emak mungkin rempong. Mungkin bukan rempong kali ya. Apa ya? Ya istilahnya curhat gitu ya. Curahkanlah isi hati di hadapan Tuhan. Selain kita percaya, maka kita juga harus menceritakan masalah kita kepada Tuhan apa. Memang Tuhan tahu. Sebelum kita cerita, Tuhan tahu. Tapi di sini dibutuhkan keterbukaan di hadapan Allah. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang kita mau di hadapan Tuhan. Ceritakan. Oh Tuhan, saya mengalami masalah ekonomi. Oh Tuhan, masalah keluarga. Oh saya membutuhkan pekerjaan dan sebagainya. Ceritakan itu semua kepada Tuhan. Dan Dia yang menjadi tempat perlindungan kita akan bekerja. Akan memberikan pertolongan, akan turun tangan, menolong dan menopang kita semuanya. Selain percaya, kita harus sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita, yang terjadi di dalam hati kita. Kepedihan kita, mungkin kita disakiti orang, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita mengalami masalah ekonomi, mungkin kita mengalami masalah rumah tangga yang seolah-olah tidak akan mendapatkan pertolongan dan sebagainya. Ceritakan. Allah mendengar dan Dia akan turun tangan menolong kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa gak ada yang bisa merasakan kepedihan saya, gak ada yang tahu kalau saya sedang sakit, gak ada yang tahu bagaimana penderitaan saya. Ceritakan kepada Tuhan. Dia yang tahu kedalaman hati kita akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Walaupun bentuk pertolongan itu tidak sesuai mungkin dengan yang kita inginkan, tetapi yang terbaiklah yang akan Allah berikan untuk kita semuanya. Sebab itu, mari. Karena Dia adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan, yang terjamin semuanya di dalam Dia. Percayalah, Tuhan akan menolong. Ceritakanlah, karena Tuhan mendengar. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, sebab pertolongannya akan datang tepat pada waktu bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk firman ini, di mana kami diingatkan bahwa pertolongan atau perlindungan kami bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon agar Engkau tuntun kami semua ya Roh Kudus, menjadi kuat dan teguh hati kami, sehingga kami percaya akan kuasa Allah dalam hidup kami. Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup berperkara atas kami, dan Allah yang mendengarkan keluh kesah kami. Oleh sebab itu berkatilah Tuhan setiap apa yang menjadi keluh kesah kami semuanya. Kuatkanlah kami dalam kepedihan kami Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Sebab sesungguhnya Engkaulah sumber jawaban kami semuanya. Dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, diberkatilah mereka semua oleh Bapa di sorga. Dalam segala kepedihan apapun yang mereka alami, dalam pergumulan apapun yang mereka alami, semuanya diberkati oleh Bapa di sorga. Tuhan turun tangan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu ajaib, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Diberkati setiap jemaat oleh Bapa di sorga. Kasih dan karunia Bapa di sorga senantiasa melimpah atas kita semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.